Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Alfian dengan nomor induk mahasiswa D1A021046 akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pelaksanaan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan melalui dua cara, yaitu secara sistematik dan secara sporadik. Secara sistematik artinya didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah yang telah ditetapkan oleh menteri. Sedangkan secara sporadik, yakni pendaftaran tanah dilaksanakan atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi 1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik, 2. Pembuktian hak dan pembukuannya, 3. Penerbitan sertifikat, 4. Penyajian data fisik dan data yuridis, 5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen. Sedangkan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi 1. Pendaftaran peralihan dan pembebasan hak, 2. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. Karena waktu yang diberikan itu terbatas, saya akan fokus untuk menjelaskan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali. Tahapan yang pertama yakni pengumpulan dan pengolahan data fisik, merupakan keterangan mengenai letak batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data fisik, dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembuatan peta dasar pendaftaran, kedua penetapan batas-batas bidang tanah, 3. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, yang keempat pembuatan daftar tanah, yang kelima adalah pembuatan surat ukur. Kemudian kita masuk ke dalam tahap yang kedua, yakni pembuktian hak dan pembukuannya. Dalam hal ini, kegiatannya meliputi yang pertama ada pembuktian hak baru, kedua pembuktian hak lama, dan ketiga pembukuan hak. Tahapan yang ketiga adalah penerbitan sertifikat tanah. Menurut PP nomor 24 tahun 1997, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Dengan demikian, sertifikat tanah terdiri atas salinan buku tanah, salinan surat ukur, dan kertas ampul. Kemudian, tahapan yang keempat adalah penyajian data fisik dan data yuridis. Penyajian data fisik dan data yuridis merupakan kegiatan tata usaha pendaftaran tanah. Penyajian data fisik dan data yuridis oleh kantor pertanahan terdiri dari 1. Peta pendaftaran tanah, 2. Daftar tanah, 3. Surat ukur, 4. Bukti tanah, yang kelima adalah daftar nama. Jadi sebelum melakukan perbuatan hukum mengenai bidang tanah tertentu, para pihak yang berkepentingan dapat mengetahui data mengenai bidang tanah tersebut. Tahapan yang kelima yakni penyimpanan daftar umum dan dokumen. Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di kantor pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang telah ditetapkan oleh menteri atau kepala badan pertanahan. Hal ini dilakukan untuk mencegah hilangnya dokumen tersebut. Maka apabila ada instansi yang menganggap perlu untuk memeriksanya, pemeriksaan wajib dilakukan di kantor pertanahan.
Demikian, hanya ini yang dapat saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.